Shalom, perkenalkan nama saya Aga Triani Ramali dari kelas 12 Bahasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi antropologi. Saya akan menjelaskan secara singkat materi yang saya pelajari selama 1 semester mempelajari antropologi di kelas 12 Bahasa. Informasi penting, saya bersekolah di SMA Swasta Kristen Y Kabupaten. Selama 1 semester kami mempelajari antropologi, kami mempelajari 2 bab. Bab yang pertama berbicara tentang perubahan sosial, pembangunan nasional, globalisasi, dan modernisasi. Nah, pada topik yang pertama yaitu perubahan sosial, kita akan mencari tahu tentang pengertian dan contoh perubahan sosial. Perubahan sosial, menurut salah satu ahli yaitu Selon Semajan mengatakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mengaruhi sistem sosial, termasuk nilai sikap sosial dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat. Video sebelumnya menunjukkan contoh perubahan sosial pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana pada zaman dulu pada saat kita ingin memberitahukan sesuatu kepada keluarga, kerabat, serta teman, kita menggunakan proses face to face. Namun dengan adanya perubahan sosial pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat memberitahukan informasi kepada keluarga, kerabat, serta teman bisa menggunakan teknologi seperti handphone dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembangunan nasional. Nah, pada pembangunan nasional kita sama-sama membahas 2 bagian juga, yaitu pengertian pembangunan nasional dan contoh pembangunan nasional. Poin yang pertama yaitu pengertian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Hal ini menurut TAP MPR nomor 4 tahun 1999. Nah, video sebelumnya menunjukkan contoh pembangunan nasional pada bidang program penanggulangan kemiskinan, di mana adanya pembagian beras untuk keluarga miskin dalam menunjang pembangunan nasional untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang konsep globalisasi. Kita akan bahas tentang 2 bagian, yaitu apa itu globalisasi dan contoh globalisasi. Globalisasi menurut KBBI bahasa 4 mengatakan bahwa proses masuknya ke ruang lingkup dunia, yang bisa diartikan bahwa proses masuknya menjadi dunia tunggal, yang menjadikan dunia tunggal, sehingga di dalamnya adanya ketergantungan antara manusia dalam berbagai aspek, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh globalisasi di dalam berbagai bidang. Tapi saya hanya mengambil satu bidang, yaitu bidang politik. Di dalam bidang politik, contoh globalisasi yaitu pelaksanaan pemilihan umum anggota-anggota parlemen, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan secara langsung. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konsep modernisasi. Seperti bagian-bagian sebelumnya, saya akan menjelaskan 2 bagian, yaitu pengertian modernisasi dan contoh modernisasi. Modernisasi menurut Suharjono Srekanto adalah proses perubahan sosial, di mana perubahan yang dikatakan perubahan yang terarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik di semua aspek kehidupan masyarakat dengan cara-cara yang lebih efisien, efektif, produktif, dan lebih menguntungkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh modernisasi. Modernisasi memiliki berbagai macam contoh di dalam berbagai bidang, tapi saya hanya mengambil satu contoh di satu bidang, yaitu dalam bidang informasi, komunikasi, dan transportasi. Contoh pemodernisasi dalam bidang informasi dan komunikasi yaitu adanya inovasi-inovasi baru, contohnya adanya telepon sekarang dari yang namanya dulu kalau kita mau menghubungi hanya pakai surat, sekarang kita bisa menggunakan telepon. Itu dalam bidang informasi dan komunikasi. Dan kalau dalam bidang transportasi, pada saat kita memesan tiket sekarang itu sudah lebih mudah menggunakan aplikasi online. Dibandingkan dengan zaman dulu, kita masih menggunakan yang namanya pergi ke agen-agen tiket untuk membeli sebuah tiket. Bab 2, kita mempelajari tentang dampak negatif perubahan sosial terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Nah, terdapat banyak sekali dampak negatif perubahan sosial terhadap kehidupan sosio-kultural masyarakat Indonesia. Dan di beberapanya ada 6, yaitu yang pertama korupsi, yang kedua
penyalahgunaan narkoba, yang kelima kekerasan dalam rumah tangga, dan yang terakhir hedonisme. Yang pertama dampak negatif yaitu korupsi. Kita akan menjelaskan tentang pengertian korupsi dan contoh korupsi. Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk penyelewengan atau penggelapan uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh korupsi. Contoh-contoh perilaku korupsi sudah banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, tapi saya akan menjelaskan beberapa contoh yang mungkin menambah wawasan kita. Yang pertama, korupsi yang merugikan negara. Yang kedua, korupsi suap menyuap. Yang ketiga, korupsi penyuapan atau penyalahgunaan jabatan. Yang keempat, korupsi dalam bentuk pemerasan. Dan yang terakhir, korupsi dengan memberi hadiah. Berikutnya saya akan jelaskan tentang perilaku diskriminatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perilaku diskriminatif berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan golongan, warna kulit, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku diskriminatif. Perilaku diskriminatif sering kita temui, bahkan mungkin kita pernah menjadi pelaku. Oleh karena itu teman-teman, saya akan jelaskan satu contoh dari lingkungan sekolah yang paling dekat dengan kita. Membeda-bedakan saat berteman di sekolah adalah salah satu contoh perilaku diskriminatif. Kenapa? Karena kita sudah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain yang membuat orang-orang merasa diskriminasi. Padahal kita sebagai sesama manusia harus bisa saling menghargai, saling menghormati, dan bisa saling bertoleransi perbedaan warna kulit dan perbedaan golongan dalam sekolah. Yang ketiga saya akan menjelaskan tentang perilaku pelanggaran HAM. Sama seperti bagian-bagian sebelumnya, kita akan bahas dua bagian, yaitu apa itu pelanggaran HAM dan contoh pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang mencabut hak asasi manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM mungkin sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, atau bahkan mungkin kita pernah menjadi pelaku pelanggaran HAM. Oleh karena itu teman-teman, saya akan menjelaskan satu saja pelanggaran HAM dari yang banyak sekali diuraikan di dalam buku antropologi, yaitu perbuatan main hakim sendiri. Perbuatan main hakim sendiri merupakan salah satu perbuatan melanggar hak asasi manusia, di mana kita tidak bisa saling mendengarkan apa yang menjadi argumen-argumen dari satu pihak. Kita selalu mengutamakan pihak kita sendiri atau selalu mengutamakan argumen kita sendiri tanpa mendengar argumen-argumen dari teman kita atau orang lain, sehingga terjadi perbuatan main hakim sendiri. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Seperti bagian sebelumnya, kita akan membahas dua bagian juga, yaitu apa itu kekerasan dalam rumah tangga dan contoh kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama seorang perempuan, yang berakibat seksual, psikologis, atau penataran rumah tangga, termasuk ancaman yang melakukan perbuatan pemerasan, perampasan, dan perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kedua, saya akan jelaskan tentang dampak kekerasan dalam rumah tangga. Ada banyak sekali dampak kekerasan dalam rumah tangga. Saya akan jelaskan dua bagian. Pada bagian dampak fisik dan dampak psikis. Pada dampak fisik, adanya sakit pada anggota-anggota tubuh, dan dampak psikis adanya rasa takut, rasa terancam, rasa kebingungan, dan tidak berdaya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba. Narkoba menurut pakar kesehatan adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien atau untuk obat untuk penyakit-penyakit tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dampak penyalahgunaan narkoba. Saya akan jelaskan tiga saja, yaitu gangguan sistem saraf, hilang kepercayaan diri, pendidikan yang terganggu sehingga masa depan menjadi suram. Teman-teman, bukan hanya itu saja dampak penyalahgunaan narkoba. Ada banyak sekali dampak penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu teman-teman, kita sebagai anak-anak muda atau makhluk sosial tidak boleh menggunakan narkoba secara berlebihan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang perilaku hedonisme. Sama seperti bagian-bagian sebelumnya, kita akan membahas dua bagian, yaitu apa itu hedonisme dan akibat perilaku hedonisme. Hedonisme menurut Kamus Besar Sosiologi adalah paham yang menganggap atau melihat bahwa kenikmatan atau kesenangan adalah tujuan hidup manusia. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang akibat perilaku hedonisme, yaitu berkurangnya rasa persaudaraan, cinta kasih, dan kesetiakawanan sosial karena manusia lebih mementingkan kesenangan diri sendiri.